ilmu hukum itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu bantuan dari ilmu lain, ya. Itu satu pendapat. Ada lagi mengatakan, misalnya seperti Hans Kelsen bilang, ilmu hukum itu nggak butuh bantuan apa-apa, dia berdiri sendiri. Disebut sebagai ilmu hukum murni. Itu dua kutub. Sekarang bagaimana yang mengatakan ilmu hukum perlu bantuan dari ilmu lain seperti sosiologi, sehingga ada yang disebut sebagai sosiologi hukum. Kenapa? Karena untuk menjelaskan satu norma, ya, apalagi kita lihat apakah norma ini bisa diterapkan atau tidak, itu butuh bantuan sosiologi hukum. Ya, mengapa masyarakat tunduk, mengapa masyarakat melawan? Ya, itu bantuan sosiologi hukum. Misal contoh lah, sekarang kalau kita lihat di jalan raya, banyak sekali sepeda motor tidak pasang plat nomor di belakang. Itu pertanyaannya kenapa? Ya kan? Ada yang menjawab, supaya tidak ditilang, Pak. Ya kan? Karena kan kalau kamu melewati, harusnya berhenti di traffic light saat lampu menunjukkan warna merah. Kamu kan tancap aja tuh, ya kan? Tancap motor, tancap gas, nyawanya melayang. Kira-kira gitu ya. Kenapa dihilangkan plat nomor belakang? Supaya tidak terbaca oleh lampu yang di atas. Jadi nggak ketahuan. Kan polisi mau lihat ini punya siapa nih? Kalau mau tanya punya siapa, harus ada plat nomornya. Jadi dihilangkan. Itu kan satu mekanisme namanya sebetulnya ketidakpatuhan hukum. Jadi dia punya kepentingan bersifatnya bukan praktis. Ya, ini namanya apa ya? Kayak main terabas gitu. Ya kan? Jadi dia sudah punya niat jelek nih. Orang kayak gini. Dia sengaja copot plat nomornya di belakang supaya tidak terdeteksi ketika pelanggaran. Ya, kan selalu dilihat kayak gitu. Oke. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan perlawanan seperti itu? Pertama, mungkin ada aspek pribadi. Ini orang memang tipikal orang yang tidak patuh hukum, ya kan? Orang yang suka punya mental terabas, nggak mau disiplin. Ya, nanti kalau celaka baru nyalain polisi, baru menyalahkan orang lain. Kan model-model begitu. Oke. Itu satu sisi. Jadi menjelaskan dengan sosiologi hukum. Mungkin karakternya, ya kan itu kan kelihatan tuh, bisa ditangkap nih, ditanya. Kenapa nggak pasang itu? Oh Pak, supaya nggak ketahuan katanya. Kan diselidiki. Jadi sosiologi hukum menyelidiki orang. Rupanya barangkali orang ini memang mentalnya begitu, jelek gitu kan. Mungkin katakanlah dia kalau bekerja pun sering diberhentiin karena mentalnya jelek, atau dia mungkin suka minum minuman keras, ganja, sehingga dia tidak patuh hukum, tidak ngerti dengan kepentingan orang lain. Jadi kalau patuh pada hukum sebetulnya menjaga kepentingan diri dia sendiri dan menjaga kepentingan orang lain. Oleh karena itu dalam setiap demonstrasi, ya unjuk rasa itu harus dilakukan secara damai. Karena Anda menjalankan hak, ya. Orang lain juga punya hak. Misal demo dengan tertib, apa saja demo tertib. Sehingga jalan misalnya di depan gedung DPR tetap bisa dilalui. Kan bisa. Saya ini dulu aktivis ya. Dulu kita belajar ya, saya dengan beberapa teman-teman belajar di Manila, di Filipina bagaimana mengorganisir demo. Jadi kita pakai tambang tuh supaya tidak ada penyusup. Kita tahu teman-teman kita siapa. Ya kan? Jadi setelah di demo itu kita pasang, pegang tabangnya. Ya kan ini enggak apa aja, karena memang niatnya jelek. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa orang patuh? Kan sebaliknya itu kan. Kenapa orang mau pasang itu? Supaya dia ikuti aturan. Aturannya mengatakan nomor plat polisi itu harus dipasang di depan dan di belakang. Dia patuh. Dan kalau tidak ada patuh, dia ada sanksi. Pertama sanksi hukum, bisa ditilang, ya kan? Atau
sanksi lain yang lebih keras, fisik misalnya, dia mati misalnya, tabrak, ya kan, karena kan niatnya dia terobos ini. Jadi kalau kita lihat aturan lalu lintas itu cerminan itu, ya, cerminan dari perilaku masyarakat. Sekarang apa lagi? Tadi pagi saya lihat ada ibu-ibu, ya, gonceng 4, anaknya paling kecil di depan, yang mau sekolah di belakang. 4 orang. Gimana kira-kira ini? Ya kan? Kalau mau dilihat, dibenarkan, letak pembenaran di mana? Katanya supaya diatur sekalian. Kalau mau diatur sekalian, yang kecil gak usah dibawa, ya kan? Karena nggak ada kepentingannya di mau sekolah. Tapi ini kan satu sikap-sikap masyarakat yang tidak patuh hukum, ya kan? Karena kembali lagi pada latar belakang pribadi. Pribadi gimana di rumah? Mungkin semua maunya hidupnya. Bisa jadi tipikal seperti itu orang-orang tidak patuh hukum. Kita lihat misalnya, ya kan? Misalnya dia naik motor, ya kan? Dia mau dia tahu di mobil akan belok ke kanan, dia nggak peduli, dia lambung aja. Kalau seandainya dia ini kan bisa kena, tapi kan tidak berpikir, itu mental terabas. Sebagian masyarakat itu begitu situasi sekarang, ya, apalagi di tengah arus di mana polisi sedang disorot habis-habisan, ya kan? Tapi ini semua permainan politik. Ya, polisi disalah-salahin, enggak juga benar 100% polisi, tapi kemudian menyudutkan lembaga itu satu sikap yang tidak benar. Jadi sekali lagi bantuannya juga sesuai hukum, ya. Mengapa masyarakat atau misalnya analisa lain psikologi hukum, ya kan? Kenapa masyarakat ada kecenderungan sekelompok masyarakat yang tidak patuh hukum? Ya, karena analisa psikologisnya ada. Kejiwaan dia terganggu, atau dia punya tren memang perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak patuh hukum, kan ada kayak gitu. Kenapa itu? Mungkin karena dia broken home, atau dia kawin cerai, atau dia banyak dipecat di pekerjaan, ya kan, sehingga menganggur, nggak punya uang, kan, akhirnya begitu. Ya kan, yang disalahin kondisi sosial. Tapi kalau Anda gagal dalam hidup, tidak boleh menyalahkan lingkungan. Anda gagal bisa bersaing, ya kan? Bisa contoh lah, dikeluarin dari pekerjaan, kan dikoreksi. Kenapa dipecat? Ya kan? Sementara orang lain tidak, padahal kondisi sama. Karena Anda tidak berkualitas, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu yang negatif sama kita, ketidakberuntungan, jangan menyalahkan lingkungan. Jadi kembali lagi pada analisa sosiologi begitu, ya. Jadi ilmu bantu sosiologi hukum, psikologi hukum, dilihat kenapa orang ini melakukan disobedience, ya, law disobedience, pembangkangan hukum, kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Dan kenapa satu undang-undang dibuat? Karena ada kepentingan pemerintah untuk melakukan rekayasa hukum. Ya, contoh misalnya, ya kan, pemilu bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Kan diatur begitu. Kalau cuma 2 pasang, 1 putaran. Kalau 3 bisa 2 putaran. Terjawab ya.